Eh, Langsung aja ya. Ini hari ini saya pengen sharing ini, pengen ngajar mindset bisnis untuk orang yang belum mulai bisnis, orang yang pekerja, orang yang em, pelajar, maupun orang yang sudah mempunyai bisnis, supaya bisa mengukur saya ini sudah benar belum cara jalan pikiran saya sebagai bisnis. Kalau yang belum bisnis itu dengerin ini, nanti dicatat sebelum mulai bisnis harus punya ini dulu gitu. Jadi gini, em, caranya dengerin ya. Nanti saya akan ngomong banyak banget ini dalam 1,5 jam ini. Yang menurut kalian itu sesuatu yang baru, baru dicatat. Yang itu mengganggu otak kalian, wah ternyata gitu ya, baru dicatat. Jangan semua yang saya omongin ini kamu catat semua. Akhirnya nggak kamu baca. Sesuatu yang kamu udah tahu kamu catat lagi. Udah tahu kamu catat lagi. Nggak ada gunanya. Itu bukan cuma berlaku di saya doang ya. Di sini doang. Nanti kalau kalian di kuliah, di seminar apapun itu, yang dicatat itu yang baru. Bentar, sorry. Terus, suaranya kena itu. Nggak, suara ini dari sini. Oh, nggak bisa di-mute ya? Eh, oke, jadi gitu ya caranya ya. Nyatetnya harus yang menurut kamu perlu dicatat aja, jangan semua dicatat. Karena kalau catatan kamu itu banyak banget, penuh banget catatan, bukunya kamu banyak catatan yang nggak mungkin kamu baca. Mendingan catatannya itu dikit, tapi itu sesuatu yang menurutmu benar. Jadi kamu akan baca ulang itu langsung kena gitu loh. Itu kesalahan orang banyak itu nyatetnya itu terlalu banyak. Akhirnya nggak ada gunanya semua yang dicatat itu. Kamu sekarang ketemu saya 1,5 jam, catat 10 lembar. Ketemu Mas Haris lagi nanti 10 lembar lagi. Besok kuliah lagi catat 10 lembar lagi. 1 bulan ada 300 lembar catatanmu. Gimana mau baca? Nggak mungkin, nggak masuk akal itu. Mendingan kamu 1 bulan itu cuma 2 lembar, 3 lembar. Tapi 2 lembar, 3 lembar dibaca ulang. Jadi strong, kamu akan lakukan. Jadi jangan banyak nyatet ya, nggak penting ya. Saya langsung mulai. Pengusaha. Pengusaha sukses. Bakat atau belajar. Ini yang mau scan QR code ini, saya ada grup BBBKA, belajar bisnis bareng Ko Andrew, ini di scan. Soalnya saya biasanya di story di Instagram itu saya naikin 5 menit doang, udah 500-700 orang yang masuk. Jadi saya tutup lagi story-nya. Karena terlalu banyak WA community kan cuma bisa 2.000 nih. Nah, mumpung kalian yang udah ikut mindset ini nanti saya terima semua nih. Kan cuma 200 orang nih. Nanti 200 orang di sini yang belum masuk, saya terima semua nih yang hari ini masuk di scan ini. Jangan dikasih ke temennya ya, scan QR code-nya ya buat kalian aja nih. Temennya nanti biar antri di Instastory saya aja, nggak tahu kapan, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, terserah saya. Namanya juga gratis. Yang penting kalian saya masukin dulu nih. Kalian itu terus dijawab, nanti saya invite 200 orang. Ya, silakan di scan dulu biar kalian nanti ini punya saya. Silakan teman-teman. Jadi ini ada WA community. WA community ini saya ada di sana setiap hari. Saya akan balas WA-nya setiap hari. Iya, jadi nanti ini di scan. Setelah kamu scan itu harus ngisi form dulu. Kalau ngisi formnya udah benar, baru nanti kita invite gitu. Udah ya, selesai ya. Selesai ya scan-scanannya ya. Sekarang ini Mas Sugo, saya mau tanya langsung aja, tanya jawab nih, supaya Oke. dilihat yang muka-mukanya ini kan ada yang nggak fokus gitu ya, Mas Sugo. Itu langsung ditanyain. Pengusaha sukses, bakat atau belajar? Kalau kalau katanya orang-orang biasanya ngomong apa? Born or create ya, gitu ya. Born Ya. or create gitu ya. Yuk, silakan Mas Sugo, tembak aja orangnya langsung, suruh open cam, suruh ngomong. Menurut dia siapa? Ayo. Ya, kita mulai dari aku asal ya, Mas Richard Lee. Wah, boleh Mas Richard Lee lagi. Silakan Mas. Pengusaha sukses, bakat atau belajar? Halo, halo, Ko Andrew. Thank you udah kesempatannya. Halo, Kendru Brandon Lim. Pengusaha sukses bakat atau belajar. Yang saya pernah dari Ko Andrew, pasti ada bakatnya, nggak mungkin nggak, karena nggak gampang kalau kena pressure gitu ya. Tapi kita juga harus tetap tetap nggak pernah boleh stop belajar gitu sih. Jadi
Born or create? Eh, Born kali ya. Born ya. Jadi Oke, bakat ya. berarti bakat ya. Ya. Oke, Brandon siap. kuliah atau kerja? Saya masih kuliah. Oh, Kuliah ya. Oke, thank you, iya. Brandon. Satu lagi, Mas Hugo, Oke, cewek. siap. Tuh, Aku ya cewek nggak sih? cewek ya. Cowok semua yang belajar. Ada harusnya. Nggak ada Bentar yang bisa tanya. ngacung tangan gitu ya, mau ngomong gitu ya. Karena Oh ada iya, tuh. resen. Ayo. Yang aktif itu kalau di videonya kok Andrew tuh yang aktif lah itu yang lebih cepat sukses ya. Gitu. Oke, Berarti Mbak Amira, boleh Mbak Amira. ayo Mbak Amira. Kalau menurut saya pengusaha sukses itu belajar karena bakat itu akan kalah sama orang yang rajin belajar. Bakat akan kalah dengan Orang yang lebih rajin belajar, orang yang tidak punya bakat tapi dia rajin belajar. oke, thank you. Mira, kuliah, kerja? Kerja. Oh, kerja. Oke, thank you Mira. Oke. Siap. Oke, Nah, ini siap. yang Jadi resen ada lagi nih kok. kontra ya Mas Hugo tadi, satunya bilang bakat, Ya, satunya bilang belajar. Nah, di sini saya seru mau nih. meluruskan ini Mas Hugo. Saya mau Oh, meluruskan. siap. Setelah saya pikir-pikir dalamin tentang pengusaha ini ya. Ya, Jadi kalau kamu mau jadi pengusaha yang super sukses ya, super sukses tuh kayak Elon Musk gitu ya misalnya, atau kayak eh, Warren Buffett atau kayak yang super 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 sukses gitulah ya, super konglomerat gitulah ya. Jeff Bezos gitu misalnya. Itu harus dia bakat dan belajar. Intinya gitu. Kayak di webinar saya sebelumnya. Di webinar saya sebelumnya, saya bilang, Usain Bolt itu dia bisa juara satu dunia lari paling kenceng. Itu karena dia bakat dan belajar dia. Jadi dia memang dilahirkan untuk jadi pelari secara ototnya dia. Tapi dia juga belajar terus. Dari kecil tuh lari terus gitu. Maka dia bisa jadi nomor satu dunia. Nah, yang saya mau bahas di sini, kalau saya nggak bakat gimana? Nah, kalau otot kamu nggak dilahirkan untuk menjadi pelari, terus kamu setiap hari lari terus, ya, belajar lari terus. Yang saya pengen tahu, yang saya tanya, apakah kamu belajar lari terus itu bisa jadi pelari? Bisa, jawabannya kalau kamu latihan terus. Bisa nggak ngalahin Usain Bolt? Nggak bisa, jawabannya. Tapi kamu bisa jadi pelari. Mungkin menangnya cuma nasional, atau mungkin menang satu lurah, atau mungkin satu camat, tergantung kamu seberapa niat belajarnya. Jadi kamu tidak bisa mengalahkan dengan orang yang bakat dan belajar. Tapi kamu bisa mengalahkan orang yang punya bakat tapi dia nggak belajar. Sama kamu bisa mengalahkan orang yang nggak punya bakat tapi nggak belajar. Jadi belajar itu penting untuk orang-orang yang nggak punya bakat sama yang punya bakat. Kalau nggak punya bakat, kamu suksesnya nanti ya kaya-kaya biasa aja lah. Bisa kaya nggak? Bisa. Ya kaya-kaya biasa, tergantung kamu belajarnya seberapa keras. Seberapa niat kamu belajarnya. Belajarnya segila apa kamu kalau nggak bakat itu. Bisa nggak kaya? Kaya, ya kaya bisa, tergantung kamu belajar seberapa gitu. Tapi kalau kamu punya bakat, belajarnya males-malesan. Bisa nggak kamu kaya? Jadi pengusaha sukses? Jawabannya nggak bisa. Kalau Usain Bolt itu ya, pelari pelari tercepat di dunia itu, kalau dia kan bakat nih, kalau dia larinya males-malesan, belajarnya sehari cuma sejam atau seminggu bolong, sebulan kadang latihan kadang enggak, bisa nggak dia jadi juara dunia? Juara RT aja nggak, belum tentu bisa dia kalau nggak latihan kan. Jadi jawabannya ini banyak banget nih di YouTube nih, semua orang bahas nih, born or create, born or create. Ini jawaban yang benar nih. Jadi kamu nggak cukup kalau bakat doang itu, tapi kamu nggak belajar itu kamu nggak bisa apa-apa, nggak jadi apa-apa, bukan nggak bisa apa-apa. Kamu belajar doang nggak bakat. Jadi, tapi ya kayaknya gitu-gitu doang. Saya rasa ya cukup juga sih, nggak harus kaya-kaya banget. Kayak menurut orang, yang penting maksud saya gini, mau kamu pekerja, mau kamu pelajar, kalau nggak usah mikirin saya ini sebenarnya dilahirkan sebagai pengusaha atau nggak sih. Udah nggak usah mikirin itu, belajar aja semaksimal mungkin. Mau kamu bakat atau nggak bakat, toh bisa jadi pengusaha sukses kok. Tinggal sesukses apa gitu loh. Kan nggak penting itu ya. Jadi mulai sekarang jangan jangan ini mengganggu pikiran kamu lagi nih. Kayaknya saya nggak dilahirkan jadi pengusaha deh. Saya kayak gini-gini doang, saya nggak bisa tuh. Lihat Ko Andrew kayaknya pegang ini jadi. Buka donat jadi. Buka
restoran sushi jadi, buka gadai jadi, buka olinis jadi, semua jadi. Kayaknya enak banget, saya nggak bisa nih, jangan mikir gitu. Jadi udah percuma, kamu juga nggak bisa ngetes juga kok DNA kamu itu bakat atau enggak. Yang penting belajar aja udah. Kalau kamu belajar pasti bisa, gitu ya. Nih, yang berikutnya. Ini mindset pertama nih, ya. Memahami nilai kegagalan. Mengerti dan menyadari bahwa kegagalan memiliki makna atau pelajaran yang berharga. Kegagalan bukan sekedar suatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang harus dihindari, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri. Dalam setiap kegagalan terdapat potensi untuk mendapatkan wawasan baru, mengidentifikasi kelemahan, dan membangun ketangguhan. Dengan memahami nilai kegagalan, seseorang bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih bijaksana dan lebih kuat. Kalian pasti udah sering dengar kan, gagal itu calon sukses. Kalau kamu belum gagal, kamu belum bisa sukses. Nah, itu pasti kalian sudah sering dengar kan. Cuman, gagal itu nggak bisa cuma asal gagal. Kamu harus memahami kegagalan kamu. Buat pelajar dulu saya ngomong. Kalian kan main Mobile Legends nih, ya kan? Masa nggak main sih? Kalau nggak main, kan nanti main lah. Kalau nggak main, mungkin yang udah pebisnis juga ada nih. Kalian kalau kan nggak main Mobile Legends, kayaknya kalian mainnya Dota kali. Udah tua soalnya. Jadi yang main-main game gitu ya, kalian kan pernah kalah nih. Waktu kalah, pahami nilai kegagalan. Jangan udah kalah nih ya, main lagi, pencet lagi, pakai hero ini lagi, kalah lagi, pencet lagi, pakai hero ini lagi. Bego temanku ini, emang gara-gara dia beban nih saya kalah. Jangan gitu terus. Pahami nilai kegagalan. Kamu kalah, replay. Lihat tayangan ulangnya. Kamu kalahnya kenapa? Kamu kenapa kok berdirinya di situ? Kenapa di menit kelima kamu belum ini? Dilihat, kegagalan dilihat. Supaya nggak kamu ulangin. Jadi jangan asal-asalan gitu. Itu juga berlaku di dunia bisnis ini. Jangan asal-asalan, gagal oke, coba buka lagi, gagal oke, coba buka lagi. Bukan gitu, tapi dilihat kenapa gagalnya. Itu namanya pahami nilai kegagalan. Ini mindset nih. Jadi mindset buat orang yang belum bisnis harus dipikirin, jangan takut gagal. Padahal gagal itu adalah kamu bisa belajar sesuatu dari kegagalanmu untuk sukses berikutnya. Itu maksudnya. Ya, karena kebanyakan orang takut tuh biasanya untuk yang belum punya bisnis takut untuk memulai, takut gagal. Yang udah punya bisnis takut untuk ekspansi, takut gagal, takut rugi. Padahal gagal itu nikmat kalau dipelajarin ya. Nah, sekarang gimana caranya belajar memahami nilai kegagalan ini? Ya, saya kasih nih. Nah, ini boleh catat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 caranya. Caranya memahami nilai kegagalan. 1, refleksi diri. Refleksi diri itu pada saat kamu gagal, kamu harus meluangkan waktu sendirian. Bukan ngobrol sama teman ya. Meluangkan waktu sendirian untuk refleksi diri. Merenungkan. Ngerti nggak? Direnungkan. Kenapa ya gagal? Jadi kamu cari waktu seharian sendirian. Renungkan. Kenapa aku gagal ya? Kenapa aku kok bisa gagal itu? Kamu renungkan, pertimbangkan apa yang salah, dan kenapa itu terjadi, dan pelajari sesuatu dari hal itu. Jadi itu namanya refleksi diri. Refleksi diri itu bukan rame-rame ngobrol sama temen, gua gagal, kenapa ya, gua bukan itu. Ini refleksi diri itu sendirian. Cari waktu sendirian, pikirin kenapa gagal. Kalau belum pernah gagal, kalian dengan tahu adanya ini, kamu akan lebih berani nanti untuk menghadapi kegagalan. Jadi nggak takut gagal lagi. Kedua, ubah perspektif. Ya, itu artinya alihkan pandangan dan melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Menjadi melihatnya sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perkembangan. Maksudnya gini, gagal itu bukan akhir, tapi proses. Ya, kamu dengan tahu itu ya, perspektif kamu, oh gagal ini proses saya untuk sukses. Gagal itu proses saya untuk sukses. Bukan gagal itu akhir dari segalanya. Ya, itu perspektif di otak kita itu dirubah. Gagal itu adalah proses, bukan akhir. Ketiga, identifikasi pelajaran.
diidentifikasi waktu gagal itu pelajaran apa yang didapat dari kegagalan ini. Harus spesifik. Spesifik dari kegagalan itu saya dapat apa? Oh, saya nggak bangun pagi. Oh, saya nggak jaga toko dari awal sampai akhir. Oh, saya kurang dekat sama karyawan saya. Spesifik, dicatat semuanya. Terus nanti jadi keterampilan baru. Berikutnya gini, pemahaman yang lebih dalam pokoknya. Pemahaman baru pokoknya. Jadi dari identifikasi pelajaran kamu dapat pemahaman baru pokoknya. Ya. Terus keempat, fokus pada solusi. Jadi setelah menganalisis kegagalan tadi, fokus pada cara untuk memperbaikinya dan mencegah untuk tidak terjadi lagi ke depan. Itu namanya fokus pada solusi. Bukan stres terus di masalahnya terus. Jadi misalnya tadi saya contohnya ngomong kan, oh saya kurang bangun pagi. Solusinya apa? Jadi jangan berhenti di situ. Solusinya apa? Oh kalau saya bangun pagi, nggak bangun pagi berarti saya harus pasang alarm. Bukan gitu. Kalau saya nggak bangun pagi, nggak bisa bangun pagi sehingga nggak bisa ke toko, berarti saya harus tidur lebih awal supaya saya tetap cukup tidur terus bisa itu. Terus, oh saya ternyata kurang dekat sama karyawan saya sehingga karyawan saya kerjanya nggak benar. Solusinya apa berarti? Oke, berikutnya berarti saya harus dekat sama karyawan saya itu caranya gimana? Oke, saya mau meluangkan waktu 1 minggu sekali pergi sama dia di luar jam kerja, jam kerja. Nah, itu baru namanya solusinya. Jadi fokus harus ada solusinya. Oke, kelima, bangun ketangguhan. Itu kita mengingatkan diri bahwa setiap kegagalan adalah menuju kesuksesan. Jadi melatih diri untuk menjadi lebih tangguh. Jadi mindsetnya dipikir ini nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa. Karena mentalnya biasanya kalau orang gagal pertama itu langsung drop tuh, langsung mikirnya, aduh kayaknya susah deh bisnis itu bukan buat saya deh. Nah ini kamu harus latih nih otaknya. Nggak apa-apa. Aku tangguh, aku ngerti. Nggak boleh menyerah, pokoknya. Nggak boleh nyerah. Ya. Keenam, dapatkan umpan balik. Nah, ini umpan balik ini baru lawan katanya refleksi diri ya. Dapatkan umpan balik yang keenam. Kumpul sama orang lain, sama teman-teman, sama saudara, sama orang yang lebih kaya dari kamu kalau bisa. Ceritakan kegagalanmu, jangan malu. Ceritakan yang detail kegagalanmu. Saya gini. Jangan malu, semakin kamu vulnerable semakin bagus. Jadi ceritakan kenapa saya ini gagal, saya gini. Biarin cerita terus ke orang lain. Nanti orang lain tuh nggak usah dimintain umpan balik. Kalau kamu ceritanya niat, detail, pasti dia kasih umpan balik ke kamu. Oh kamu gini, catat. Lama-lama kamu berkembang. Kalau kamu gagal disembunyiin, malu aku kalau gagal, jangan cerita orang saya gagal nih. Ya nggak dapat apa-apa dari orang lain. Ceritakan kegagalan kamu itu. Pasti orang itu akan lihat dari perspektif mereka gitu. Ya. 6, ketujuh. Terima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan. Ya. Jadi udah harus menerima bahwa kegagalan ini memang jalan menuju saya sukses kok. Bukan karena saya bodoh, bukan karena saya nggak bakat, bukan karena saya lengah, bukan karena itu. Memang ini jalannya. Jadi kamu harus menerima itu dulu. Jadi mentalmu jadi bagus. Ya, itu udah 7. Itu pertama nih Mas Ian, pahami nilai kegagalan. Saya kok ngomong sendiri ya. Mas Hugo, tolong dipanggil lagi Mas Hugo. Ngerti nggak? Suruh jelasin. Oke, jadi suruh rangkum singkat ya tadi ya. Saya coba ya. Angkat tangan dulu yang mau ngomong. Oh ya, resen, boleh resen. Oh, tadi Ayo, udah ada yang resen. Mantap nih, yang aktif-aktif nih biasanya yang lebih cepat suksesnya ya gue ya. Iya. Iya dong. Oke, silakan Mas. Saya ini ya, mumpung kalian kalau saya kasih kesempatan ngomong ya. Ini yang saya lakukan di sebuah seminar dulu saya waktu masih muda 20-30 itu ya. Setiap seminar ya. Saya selalu kalau ada kesempatan ngomong, saya ngomong. Dan apapun itu ya, mau nanya, mau ngomong, apa. Kalau bisa omongan saya itu nyeleneh kalau saya. Supaya satu ruangan tuh ingat saya. Begitu satu ruangan udah ingat saya nih ya, saya tahu siapa saya spot yang paling kaya, paling bener, saya datengin dia.
Jadi dia nggak kaget, oh ini orang yang tadi ngomong nih gitu. Jadi ini kalau ada kesempatan ngomong itu ngomong. Kalau kalian ikut seminar apapun, ngomong. Nggak apa-apa diketawain pun bagus gitu loh. Daripada kamu nggak ngomong, kamu itu tenggelam dalam jarum dalam jerami kamu. Kamu harus bersinar, ngomong aja. Ketawain nggak apa-apa, ya. Yuk silakan yang Mantap. mau dapat Siap. apa dari pahami nilai kegagalan, ceritakan saya. Ya, ayo Mas Riki. Mas Riki, silakan. Aku unmute ya. Yuk. Oke, tadi Ko Andrew kan bahas tentang Mas Riki kenalan dulu Mas Riki. Oh, Mas Riki pelajar atau apa? pelajar kok. Di mana kuliahnya? Di BINUS, Dinus sini, Rawabelong. bukan BINUS Bandung. Tapi Oh Bandung. Jurusan apa? bisnis, bisnis Semester? kok. Semester 5. Nah, kamu diajarin nggak di kuliahmu yang tadi saya ngomongin satu ini? Enggak Pasti sih, banyak kan teori semua sih. Oke, kamu dapat apa? Aku dapat tadi Ko Andrew bilang kan refleksi diri gitu. Kita harus terima kalau kita itu gagal, terus kita identifikasi kita salahnya di mana, terus kita pelajarin. Betul. Terus kita awal gagal kan pasti kita down dulu gitu. Ya. Jadi ya kita terima gitu. Oh, ini kita gagal nih pertama kali, tapi kita harus belajar gimana caranya biar gak gagal lagi, gak jatuh ke lubang yang sama gitu. Iya. Apakah dengan adanya tadi saya jelasin ke kamu 30 menit ini kamu jadi lebih berani untuk melangkah nanti nggak takut Iya. gagal gitu. Berani sama Lebih berani ya. ya Naik lah ya fokus sama 20-30% lah keberanian ya dari dengerin saya 30 menit lumayan lah ya. Iya. Karena kalau orang takut gagal terus tuh akhirnya ya udah gitu-gitu terus sampai umur 40 50 takut gagal terus. Gitu. Oke, makasih. Siapa tadi? Oh, hilang Siap. namanya. Yuk, Mas sama-sama Riki. kok. Thank you ya. Sekarang yang nanya Thank deh. you, Mas Riki. Yang nanya tadi Yo. kan saya share, sekarang yang mau nanya tentang ini dulu deh. Tentang Oke. nilai kegagalan. Yang mau nanya, oke, yang Ryzen ini ya, yang mau nanya ya, yang Ryzen saya pilih yang cewek Ini loh, deh. Pak. Oh, cewek ada. Cewek nih, Mbak Doris Flantika, silakan Mbak Doris. Halo Ko Indru, terima kasih kesempatannya. Ternyata cowok ya? Ternyata cowok. Oh, salah saya, nggak apa-apa, lanjut Mas Doris, sorry salah. Mohon Monggo. mohon maaf Mas, tadi pertanyaan atau apa ya? Mau Saya agak nanya, lupa. mau nanya, silakan kalau nanya. mau tanya, ya. Iya, perkenalkan kok saya Doris Flantika dari Sumatera Barat. Saya sering notifikasi Ko Indru di IG, cuman nggak apa, karena keramen gitu. Jadi Ko Indru, saya bisnis properti dan saya developer gitu. Saya sangat ingin bekerja sama dengan investor. Cuman sampai sekarang belum dapat juga investor gitu kok. Padahal bisnis saya udah berkembang. Nah, apa kira-kira kelemahan saya, Ko Indru? Itu gimana cara mengantisipasinya gitu kok. Nah, Mas Doris bagus. Jadi kalau mau investor tuh maksudnya mau beli tanahnya, terus dibangunin, terus nanti bagi hasil gitu kan ya? Kalau Iya, properti gitu. Mas Doris, nanti setelah saya ini kan saya selesaikan sekarang tadi saya mulai jam berapa? 1:30 mulai nih. Satu 1:30 lebih. 1.40 ya. Saya selesaikan 1.40 jam ya. 3 ya berarti ya nanti. Nanti setelah jam 3 itu ada Mas Haris. Mas Haris itu dulu murid di salah satu murid saya inilah kayak kelas-kelas gini. Terus dia datengin saya. Dia bawa PPT, dia jelasin caranya kerja, saya mau kerja itu gimana gitu. Sehingga saya akhirnya kerja bareng dia tuh, saya nyuntik dana ke dia tuh, dia akhirnya mau. Jadi saya bisa nginvest dia. Kayaknya nanti kalau ada kesempatan sama Mas Haris, kalau sempat nanya deh. Intinya begini Mas Doris, harus rela berbagi. Untungnya buat investor sebanyak mungkin. Kamu kalau bisa nggak usah untung, nggak apa-apa Doris, ngerti ya? Bayangin, kamu kerja kerja soro aja, kerja sengsara aja udah. Makan digaji makan nasi putih aja deh saya. Nggak apa-apa. Kamu untungnya buat kamu 100% buat investor. Gila nggak? Gila Kalau kamu kok. gila baru kamu bicarain orang, Mas Doris. Kamu kan bilang nggak ada nih sekarang. Tapi kalau kamu bisa pecah telur satu, kamu cerita nih, saya punya tanah bagus banget, kalau dibangun dijual untungnya segini. Buat kamu semua nih, saya nggak usah untung, kamu kasih saya nasi bungkus aja. Mau membuktikan portfolio dulu, Mas Doris. Kalau sudah punya satu portfolio, terus tanah kedua, kamu bisa cerita. Ini dulu saya beli tanahnya harganya segini. Saya bangun segini, untungnya segini, untungnya saya kasih ke investor saya segini.
Ini ekstrim ya saya bilang 100%, aku bukan 100% loh ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Saya kasih investor saya segini. Jadi dari hari H sampai hari H saya kasih dia duit itu, saya ngasih dia duit segini. Kalau Mas Doris jago kan waktunya pendek, uangnya banyak ngasihnya. Benar kan Mas Doris? Benar kok. Bisa jadi cerita kamu seumur hidup ke seluruh investor kamu yang kamu ketemu. Baru investor kedua, ketiga, keempat, kelima itu tertarik sama kamu. Kalau udah kedua, ketiga, keempat, kamu nggak nyari investor, Mas Doris. Investor yang nyari kamu. Karena investor yang pertama untung itu cerita ke temennya. Kenapa dia cerita? Ayo Mas Doris, kenapa? Saya tantang kalian. Kalau sama teman-teman nih, kalau yang tahu, kenapa yang investor pertama itu cerita ke orang lain? Kan enak nih. Tadi kan invest di Mas Doris ini kan enak nih. Dikasih untung gede nih ya. Anggap 80% deh, jangan 100%, 80%. Kan enak nih investor pertama nih. Kenapa investor pertama cerita-cerita ke temennya? Coba, Mas Doris, menurut Mas Doris kenapa? Karena dia merasa diuntungkan kok. Dia merasa Kenapa dia happy cerita ke gitu. temennya? Kenapa dia cerita ke temennya? Dimakan aja sendiri, langsung aja invest lagi ke kamu. Apa yang dia cerita-cerita? Karena mungkin ingin berbagi keuntungan dengan teman-temannya. Oke, saya kasih Mas Doris, jangan ditutup dulu ya. Kita kasih kesempatan yang tahu jawabannya. Ini yang angkat-angkat tadi, coba. Itu, Oke. yang tahu jawabannya. Yang tahu Yang jawabannya. tahu. Kenapa dia cerita? Udah tahu Yang untung tahu kenapa? komen tahu ya. Nanti saya unmute. Ayo, Yuk. yang tahu. Nggak apa-apa Yang salah. tahu. Salah Komen pun tahu. kamu dianggap gagal. Pelajari dari nilai kegagalan ini. Nah, Daripada kamu itulah salah. praktek. Oke, tahu. Oke, apa nih? Yang tahu banget. Mas Andika Ayo, Nugroho. Will. Tahu. Ayo, Ayo. silakan. Tuh, Jessica tuh, bener tuh. Mana Jessica? Panggil. Jessica Chandra. Andika kok. Oh, ini Andika. Andika. Oke, habis Ya. Andika nanti Jessica Chandra. Apa menurut kamu Andika? Ya, sebelumnya kenalkan kok, saya Andika dari Sidoarjo. Nih ya, kebetulan untuk bisnis saya sendiri kan namanya training ya kok ya, self development, pengembangan soft skill ke anak-anak muda. Jadi kita ngelatih anak-anak muda ini untuk mereka bisa punya soft skill, marketing, communication skill, sama leadership kok. Nah, dari Online yang atau offline? offline kok. Kebetulan Offline. jadi kita ini namanya lembaga Accelerate Hub, ya, di mana kita platform untuk teman-teman ini bisa mengakselerasikan kemampuannya kok. Jadi kalau kita ini ibaratnya jembatan untuk mereka. Oh, kayaknya kamu ada DM saya ya? Benar nggak sih? Pernah kok kalau nggak. Iya, iya. Saya ingat saya pernah. Saya kan juga kagum sama ko Andrew kan. Saya juga sama Bro Timothy itu kan. Wah ini daging banget nih kalau beliau-beliau ngomong ini. Maksudnya ilmunya ini. Kayaknya kamu ada jarang. ya? Waktu itu soalnya yang baca kan admin saya. Dia cerita katanya saya disuruh ke sana ya, ke Jawa Timur itu ya? Oh bukan kok, bukan. Oh bukan ya? Sorry, salah tadi. Ada orang ngundang orang disuruh ke Jawa Timur, saya ngomong belum. Ya udah, lanjut. Ya, Gimana jadi, Andika? Menurut kamu kenapa? Nah, kalau menurut dari saya kok ya, ini kan ya dari perspektif yang Ko Andrew sampaikan tadi, itu saya melihat bahwasanya customernya Mas apa tadi, Mas Doris ya, investornya Mas Doris ini merasa satisfy, merasa puas, bahkan ibaratnya merasa nggak ada loh sosok dimanapun kalau kamu investasi itu returnnya bahkan 100% untuk kita semua. Nah itu entah kita investasi hal macam apapun itu bahkan nggak ada, pasti mereka maunya ada 50-50, 60-40 pembagiannya. Nah sedangkan kita ini invest emang potensi dan ini mereka mau membagikan dengan cuma-cuma. Jadi itu ibaratnya apa ya kayak semacam refleks aja. Jadi si investor ini refleks kayak Refleks. Oke, thank you. refleks Yang lainnya masih banyak mau ngomong nih Mas merasa Andika. satisfy dengan Siap. Thank you Mas Dika. merasa satisfy Selanjutnya karena bangga. Oke, Itu. Jessica tadi mana? Mbak Jessica Terima kasih, Chandra, Mas Andika. silakan. Terima kasih ya Mas Andika ya. Terima kasih. Siap kok Andrew. Terima kasih kok. Ya. Oke, Mbak Jessica ya udah ku unmute ya. Silakan. Jessica Chandra, ya. Mas Yuk. Doris tadi jangan pergi dulu loh ya. Oh ya, Mas Doris. Hadir jangan kok. dulu. Oh ya, siap. Enak kamu nih, bayar berapa ini? 500.000 langsung dapat ilmu
Siap. Nggak ada, Oke, Mbak Mbak Jessica tadi. Jessica. Mau dijawab deh. Halo, selamat siang, Ko. Nah, Apa menurut kamu, Mas Jessica? Kalau menurut saya itu Mana videomu? Belum make up kamu ya? Oke, kalau menurut saya itu yang pertama karena eh, investornya berhasil, dia kayak melakukan keputusan bisnis, berinvestasi terus berhasil, jadinya dia eh, the power of mouth. Jadi dia ngomong ke teman-temannya. Dia tahu kenapa? Ngapain dia cerita temennya itu ngapain? kenapa nggak buat sendiri gitu ya, kok ya? Iya, kok nggak dimakan sendiri aja, orang-orang ada barang bagus kok ceritain orang. Yo, kita coba Oke, nih. saya jawab ya sekarang ya, saya ya. Siap. Nah, cocok ini yang jawab ini. Ini bagus nih. Daniel, coba sini ngomong kamu. Mana Daniel? Panggil. Daniel, ayo, Mas Daniel, aku unmute, silakan, yuk dinyalakan Mukanya munculin Daniel. mukanya. Halo, Ya, silakan. mau pamer kok. Mana mukamu? Udah Nih, kelihatan. nih. Oh, ini saya nggak bisa. Ya udah, ayo ngomong. Kenalan dulu, kamu dari mana? Saya dari Surabaya. Sekarang kesibukannya kerja di luar negeri, Oh, di luar negeri, Singapura. Ya, di Singapura. Oke, bagus. Kenapa kok harus pamer, Daniel? Eh, mungkin kecerundungan manusia ya, pengen pamer karena udah dapat return besar, jadi pengen pamer aja. Nah, Oke, terus bagus. investor lainnya jadi kaget kan, kok bisa dapat 80% gitu. Pasti kan pengen tahu invest di mana segala macam. Thank you Daniel ya. Thank you. Oke, Mas Doris. Siap kok. Jadi gini, orang investasi itu kan bisa investasi di Mas Doris, bisa investasi di kripto, bisa investasi beli emas, bisa investasi beli saham, ya kan? Ini sama. Apa bedanya saya naruh beli Bitcoin sama naruh duit di Mas Doris, bedanya apa? Sama. Sama-sama judulnya investasi, bener nggak? Cari investor kan? Tapi kalau saya beli kriptonya naik, atau saya beli saham apa, sahamnya naik, saya cerita nggak ke orang? Cerita, pamer. Kita mau tahu, seluruh dunia harus tahu kalau saya itu pinter milih investasinya. Tuh, saya naik nih. Saya cerita. Kalau saya investasinya turun, malu cerita. Kalau bisa semua orang jangan tahu kalau saya invest, malu-maluin aja saya invest ini. Aku jangan cerita. Jadi, Mas Doris, intinya gini. Kalau investormu itu pertama kamu kasih untung sebanyak-banyaknya, rugi nggak kamu? Di awal-awal kalau secara keuangan iya kok, rugi kok. Loh, enggak, jangan sampai, maksudnya gini. Kamu kamu kan nggak keluar modal. Gimana sih orang yang ada Oh. investor nggak keluar modal, ngapain Iya, kamu rugi? Iya, betul. Rugi kerja kerasnya Nggak ada. doang nih, keringet doang, cuma dikasih nasi bungkus ini loh saya tadi cerita. Ngerti nggak? Jadi kamu Ngerti, nggak ngerti. apa-apa, investornya untung kebanyakan nih, saya yang kerja keras, investor saya untungnya banyak banget. Nggak apa-apa. Karena investor itu ego, tadi Daniel bilang. Harus pamer ke semua orang. Sekarang kamu kalau invest di tempat lain deh, di temenmu, terus kamu untung, kamu juga cerita ke orang lain, biar semua orang tahu kalau kita itu keren. Saya kalau invest tuh bener gitu loh. Jadi cari investor tuh gampang kalau kita mau berbagi sebanyak-banyaknya untuk investor. Gitu Mas Doris. Intinya ya. Jadi Siap. kenapa kok belum dapat investor? Kamu belum bikin PPT yang menarik keuntungan investor, untungnya seberapa banyak. Itu yang harus kamu kasih tahu nanti. Dia gitu. Nanti ada Mas Haris, nanti dia akan cerita sedikit kalau sempat. Ya. Itu Mas Doris ya. Jadi Siap. jawaban saya, kasih untung ke investor sebanyak mungkin sampai kamu yang dicari oleh investor. Baru kamu bisa atur. Kamu mau kasih investor berapa gitu. Oke Mas Doris, makasih. Mantap. Makasih, Ko. Luar biasa. Mantap nih, mantap. Oke, thank you Mas Doris. Lanjut Ko Andrew, silakan. Ya, lanjut ya. Yang kedua. Kurang password. Oke ya, lanjut ya. Yang kedua sekarang. Kedua, berpikir jangka panjang.
Jadi kalau pebisnis itu dia mikirnya jangka panjang, bukan hit and run. Jadi kalau orang yang bisnisnya hit and run itu sekali tabok dapat duit terus hilang. Hilangnya itu mungkin karena musiman atau mungkin karena nama baikmu jelek, namamu jadi jelek. Itu bukan pebisnis, berarti itu salah. Kalau bisnis itu harus jangka panjang. Caranya, jadi hasilnya itu bukan pendek, hasilnya itu terus pokoknya maunya. Itu seorang bisnis. Caranya ada berapa? 9 ya. Catat, berpikir panjang. 1, buat rencana strategis. Langkah strategis itu gini. Kamu harus ada langkah-langkahnya yang konkret. 1, aku mau ngapain. 2, mau ngapain. 3, mau ngapain. Itu dicatat. Sebelum berbisnis itu harus dibikin dulu itu. Berpikir jangka panjang itu. Nanti gini-gini harus catat tuh. Kedua, evaluasi dampak jangka panjang. Catat. Ini balik lagi ke kayak tadi. Jadi pada saat kamu mau melakukan sesuatu, dievaluasi. Itu hasilnya itu mempengaruhinya itu panjang atau pendek hasilnya. Kalau pendek nggak mau. Maunya yang harus jangka panjang. Harusnya berkepanjangan. Kalau cuma, oh ini kayaknya gini saya langsung dapat duit nih. Nggak mau. Maunya dapat duit terus menerus maunya. Jangan langsung dapat duit terus bingung lagi mau ngapain ya. Dapat duit terus bingung lagi mau ngapain. Itu bukan berbisnis. Ketiga, memprioritaskan investasi waktu dan sumber daya. Fokus pada, itu artinya fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pengembangan keterampilan, pendidikan, atau investasi keuangan. Pokoknya jangka panjang ya. Keempat, melatih kesabaran. Kamu harus tahu bahwa bisnis itu jangka panjang, jadi kamu harus sabar. Saya udah sering ngomong berkali-kali. Kalau mau cepet kaya, jangan nanya saya nggak tahu caranya. Kalau mau bisnis sukses itu panjang, susah, lama. Jadi harus sabar. Nggak bisa 2 tahun kok belum kaya, 5 tahun kok belum kaya, 10 tahun kok belum kaya. Sabar, harus sabar. Intinya harus kayak gitu. Sekali lagi, kalau orang tanya lagi di DM saya, kok gimana caranya cepat sukses? Saya nggak tahu caranya. Kamu tanya orang lain yang tahu caranya. Kalau kamu udah tahu, ntar kasih tahu saya ya. Siapa yang orang bisa jawab itu? Saya juga mau cepat kaya. Nggak ada selama ini. Seumur hidup saya belum pernah ketemu orang yang cepat kaya. Kecuali nyolong. Nyolong pun jangka pendek loh hasilnya. Saya kasih tahu. Kelima, hindari kepuasan sesaat. Nah ini. Kalau keuntungannya instan, tapi merugikan masa depan, hindari. Ngerti nggak? Jadi untung, tapi secara jangka panjang kamu rugi namamu jelek. Kalau kayak gini namaku jelek dong. Hindari. Kamu begitu sekali ngambil keputusan salah, dapat uang untuk jangka pendek, jangka panjangmu hilang, udah seumur hidup kamu nggak akan jadi pebisnis. Karena kalau misalnya tadi Mas Doris tuh minta investor tuh ya, investornya yang mau keluarin duit ini pasti nanya ke teman-temannya Mas Doris. Pasti nanya, orang ini bermasalah enggak? Kayak kamu deh, kalian deh misalnya mau diinvest saya. Kalau track recordmu pernah jelek sama orang, kamu datang ke kantor saya nih ya, foto aja sama saya story. Saya mau kerja bareng orang ini. Kalau ada orang satu aja yang DM, kok jangan kok, orang itu pernah gini. Mati kamu. Seumur hidup kamu nggak bisa udah. Jadi jangan pernah berpikir jangka pendek, hilang jangka panjang. Keenam, belajar dari orang lain. Tiru strategi mereka. Ketujuh, revisi dan sesuaikan rencana secara berkala. Revisi dan sesuaikan rencana secara berkala. Maksudnya gini, yang tadi kamu sudah bikin, tadi kan nomor 1 udah buat rencana strategis, terus evaluasi itu. Terus pada saat kamu jalan, itu dilihat lagi di yang tadi kamu bikin itu. Terus kalau memang salah, direvisi.
rencananya secara berkala itu diganti. Jadi nggak mungkin kamu bikin itu buat seumur hidup. Bahkan itu bisa ganti seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Nggak mungkin kalau setahun sekali. Kita terlalu dinamis. Harus ganti terus. Begitu ada harus ganti. Evaluasi, oh ini kayaknya lebih efektif yang ini. Ganti, evaluasi ganti gitu ya. Jadi jangan berpaku terhadap itu. Terus, nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekarang. Visualisasikan masa depan. Melatih imajinasimu. Hasil dari tindakan jangka panjang. Ini memperkuat motivasi dan fokus Anda. Ini yang saya lakukan sih sering. Apa sih bahasanya? Manifestasi. Jadi membayangkan gitu. 5 tahun lagi itu kayak gimana? Jadi divisualisasikan. Misalnya kamu punya toko apa, divisual 5 tahun lagi ini jadi keren banget ya dia. Toko saya divisual. Jadi semangat terus, motivasinya ada terus dan kamu fokus terus ke situ ya. Itu akan melatih kamu fokus di satu titik terus karena kamu sudah memvisualisasikan. Mas Doris contohnya tadi, memvisualisasikan saya nanti beli tanah ini kayaknya di Bali 10 hektar terus ada vilanya, nanti ada 200 villa saya jual untungnya segini, yang punya gini, saya nanti tua tinggalnya di sana, itu hasil investor saya, itu divisualisasikan di otak sehingga kamu akan fokus terus di situ. Jadi kamu diajak orang lainnya kerja lain nggak mau, saya udah ini, saya mau itu, fokus terus, jadi kamu akan tajam di situ. Oke, terakhir bangun ketahanan mental. Bangun ketahanan mental. Mengembangkan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi hambatan tanpa kehilangan fokus pada tujuan yang panjang ya. Mentalnya harus kuat terus, mau di situ ya di situ terus, fokusnya jangan lari kemana-mana. Oke, itu cara belajar berpikir jangka panjang ya. Ini mindsetnya bisnis nih. Jadi kalau mau masuk dunia bisnis harus ada dua yang tadi ya, berpikir jangka panjang sama memahami nilai kegagalan. Jadi satu, kegagalan itu nggak apa-apa. Kedua, oh ternyata bisnis itu mikir jangka panjang. Itu banyak orang nggak tahu. Dikirain hit and run itu enak gitu. Oke, nomor 2 selesai. Sekarang silakan yang mau nanggepin. Oke, yang mau nanggepin, aku pilih Mas Yuda. Wah, dari Vicky. Silakan Mas Yuda. Wah, lagi di mall nih kayak Mas Yuda nih. Ya, oke, terima kasih Ko Andrew. Ya, saya sebetulnya sudah melihat tadi ya tips-tipsnya gitu ya. Nah, itu sebetulnya saya lakuin, cuman kadang bertanya-tanya gitu ya, ini sebetulnya kok aneh gitu ya cerita kegagalan yang terburuk. Jadi seperti kemarin tuh biasanya saya bikin workshop yang hadir cuma 15 orang, terus saya bikin gebrakan gitu ya, dengan menjalankan prinsip bisnis hack, akhirnya terkumpul 60 orang, tapi justru rugi gitu kan. Jadi justru rugi, di situ jadi titik baliknya saya, oh ternyata banyak sekali nih yang belum disiapkan gitu ya, seperti perhitungan komisi yang diberikan ke tim terlalu gede, oh harusnya dibikin hitung-hitungannya lebih masuk akal setiap hari dianalisa. Jadi saya terima kasih sekali, ternyata prinsipnya Mas Ko Andrew juga sama gitu ya. Memang harus seperti itu ya, jadi jalannya ya kita kegagalan supaya kita malu juga, terus kita akhirnya berubah gitu ya, kalau enggak akhirnya nggak maju-maju. Iya. Iya gitu Mas Vicky, yang tadi Mas Vicky ngomong itu loh barusan, saya bikin workshop yang datang cuma 15, itu ceritain ke orang, jangan malu, nggak apa-apa, pasti nanti orang ngasih tahu, mana sih lihat banner promomu, lihat sih, ngaco kali kamu, coba, orangnya akan ngomong, biarin aja, tapi kan kita gelas kosong, dapat terus, kalau malu disimpan sendiri, ngapain Mas Yuda? Orang itu kebanyakan cerita suksesnya doang, cerita gagalmu itu keren, kamu dapat ilmu banyak. Kalau kamu cerita suksesmu doang, oh bagus, kamu udah nggak dapat apa-apa kamu. Gitu, Mas Yuda. Itu lagi di mana Mas Yuda? Kok di mall gitu? Lagi di Jogja City Mall Mas. Oh di Jogja ya? Apa kelasnya kelas apa? Ya. Kelas cara jadi developer properti syariah. Oh mantep. Kelas jadi developer. Iya. Developer. Itu. Iya. Jadi ini udah lama ngikutin nyambung tuh. Dan ya, oke, terima kasih Kos. Nyambung ke Mas Doris, nanti langsung tukeran nomor tuh, langsung jadi investor tuh. Siap. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. Yang nanya ya. Yang mau nanya. Cara berpikir jangka panjang. Yang jangka panjang, Mbak Wulansari, boleh silakan. Halo, selamat siang.
Boleh dihidupkan kameranya, Mbak. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan aku Wulan. Terima kasih Ko Andrew. Aku mau tanya tentang melatih kesabaran. Bagi aku kesabaran itu kan kayak apa ya? Kayak tadi kan Ko Andrew bilang bisnis itu harus sabar, terus buat rencana strategis, terus tiru strategi orang lain, terus revisi, terus berulang-ulang begitu kan. Nah, Ya. yang agak nyeleneh itu bagi aku sendiri ya yang udah ngejalanin, mungkin belum lama ya dan aku juga belum apa-apa, tapi aku sendiri agak gambling nih untuk kesabaran ini karena menurut aku kayak apa sih namanya kesabaran itu waktu kan kita nggak bisa beli ya kok terus kayak kalau kita terlalu sabar kita misalkan nih kita fokus kita balik lagi ke poin satu kan kita harus fokus ya kita fokus nih ke bisnis kita yang pertama misalkan kita mau bisnis A nah terus kita fokus ke bisnis A itu tapi ketika dijalanin misalkan kata Ko Andrew kan kita harus sabar karena nggak ada tuh bisnis yang kaya setahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun karena kita harus continue kan nah kalau misalkan kita kan nggak bisa beli umur ya. Terus kita jalanin bisnis itu ternyata pas 20 tahun, 30 tahun ternyata benar-benar nggak jalan itu gimana gitu. Sedangkan kita harus sabar gitu kan dalam bisnis itu kita harus sabar, telaten, kita eh, harus terus-terus memperbaharui Oke. apa namanya cara strategi kita dan sebagainya. Nah, Bisnisnya itu apa, tuh Mbak Wulan? aku supplier sih kok. Supplier. Iya, dan nah sekarang yang aku rasakan aku kan usaha ini tuh dari kecil-kecilan dan benar-benar sendiri. Nah, lalu ketika aku jalan itu memang aku waktu itu sambil kuliah kan, sambil kuliah semester akhir terus jadi keganggu gitu dan terus ketika dijalanin setelah selesai kuliah aku pikir aku bakal fokus dan kayak bakal running yang luar biasa. Tapi ternyata setelah berjalan ada COVID dan sebagainya, ternyata kan memang nggak sesuai ekspektasi. Nah, terus aku jadi berpikir, apa aku coba bisnis yang lain ya gitu. Ini kan tentang kesabaran kan. Nah, apa aku coba bisnis yang lain ya? Kok aku ngerasa nggak berkembang gitu. Aku udah jalanin ini 5 tahun, 6 tahun, tapi aku ngerasa kayak stagnan. Entah akunya yang kurang agresif, entah akunya yang kurang cari strategi baru dan sebagainya. Kalau soal aku belajar dari orang banyak banget, salah satunya adalah Ko Andrew, Timothy, banyak yang aku ikutin, terutama kelas-kelas kayak Mary Riana dan sebagainya gitu. Tapi aku ngerasa kok kayak apa ya, kayak garis besarnya tuh sama aja, lebih ke menyemangati, kayak lebih ke buat kita punya alasan untuk bisnis itu apa. Tapi ketika kita jalanin di lapangan itu beda lagi gitu. Nah, rasa sabar itu yang aku pertanyakan ada nggak sih maksudnya kayak untuk Ko Andrew sendiri nih pemikiran Ko Andrew untuk nilai rasa sabar itu yang seperti apa ada nggak sih kira-kira yang kayak kita itu lihat bisnis itu kayak oh kalau udah 15 tahun kita jalanin bisnis ini ternyata let's say nggak jalan ya udah uh, move on gitu kita cari bisnis yang lain yang mungkin kita bisa lebih tanya ke diri sendiri apa sih yang cocok untuk kita gitu. Udah kayak gitu aja, thank you. Oke, Mbak Wulan, saya udah cukup sabar dengerin kamu nanya aja 5 menit kamu. Seorang 200 orang suruh dengerin kamu ngoceh 5 menit. 1 menit itu loh nanya. Jadi sabar itu ya. Fokus satu titik gini loh. Kalau kita milih bisnisnya A ya, supplier nih, supplier A. Terus sabar 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun ternyata nggak bisa. Itu yang salah siapa? Saya tanya. Nggak bisa sukses ya maksud saya. Yang salah siapa? Yang salah jenis usahanya atau yang menjalankan usahanya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Di chat aja deh. Ayo, siapa ya Ayo. teman-teman? Tadi kan Saya. ini Yang salah apa saya. pertanyaannya? Jenis usahanya yang salah atau yang menjalankan yang salah? Oke, banyak nih jenis orang yang menjalankan. Oke, Saya. banyak yang menjalankan. Oke, sekarang saya tanya yang jenis usahanya itu tadi ada yang ngomong jenis usahanya itu. Udah. Panggil aja. Ini jenis usahanya siapa nih?
Yang Tenis usahanya sembarangan nulis. Mas Lacertus. Oke. Lancertus. Ayo, jenis usahanya yang salah ini maksudnya gimana coba? Ayo, silakan Mas Lacertus Eterius. Sudah saya silakan. Ya, silakan Mas. Ayo. Mana saya ada? Ya, agak mendekat dikit, mendekat dikit. Kak, sekarang gimana? Ya, oke. Gimana tuh maksudnya jenis usahanya? Kalau maksudnya itu kan dan Pak apa tadi itu namanya lupa. Itu kan dia kan supplier. Nah, sebenarnya tergantung ini juga sih, tergantung pasar marketnya sekarang lagi musimnya apa. Ada kan, soalnya kan mungkin market sekarang sama market 20 tahun 30 tahun lalu itu beda. Misalnya kayak gini dah, buah deh contohnya kan musiman, ada musim rambutan, musim mangga, musim strawberry yang gitu-gitulah. Kalau menurut saya ya, kalau pas musim, kalau biasanya kalau pas sorry grogi no. Sorry. Oke, suaranya kurang jelas. Saya tanya si siapa tadi Chris. Kan ada musim rambutan, ada musim durian, ya kan? Pada saat musim rambutan dia jualan durian, gitu kan? Durian. Benar nggak? Apa kok? Ya udah di unmute dulu deh, suaranya mengganggu yang lain soalnya itunya nggak jelas. Ini putus-putus suaranya. Ya di unmute, di mute sorry di mute aja tolong dong, Mas Hugo, soalnya yang mengganggu. Jadi menurut Mas tadi bilang jenis usahanya salah, soalnya ada musim durian, ada musim rambutan. Di saat musim durian dia jualannya rambutan, makanya salah. Berarti yang salah yang jualan atau musimnya? Ayo jawab kalian teman-teman. Yang salah yang jualan atau yang jualan kan? Ngerti nggak? Si tadi Mbak Bulan ya? Tadi Mbak Bulan ya? Maksud gue ya? Iya tadi Mbak Bulan. Mbak Bulan, ngerti nggak? Jadi nggak ada orang bilang saya udah 15 tahun jualan apa ya yang susah ya? Apa ya jualan apa ya? Coba teman-teman, jualan apa yang susah kira-kira? Kira-kira susah sukses tuh apa? Nah, jualan pagar aja bagus nih orang ngomong. Lucu orang ini emang. Albert kamu itu. Udah, cukup. Misalnya jualan pagar deh, susah. Udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nggak sukses-sukses, saya jualan pagar terus. Fokus, katanya Ko Andrew saya disuruh fokus. Ya udah saya jualan pagar terus 15 tahun, 20 tahun. Yang sekarang saya tanya nih, ada nggak orang jualan pagar yang kaya? Banyak. Ada dong. Banyak. Berarti kalau yang jualan pagar 15 tahun yang nggak kaya-kaya itu salah di pagernya atau salah di yang jualan? Oke ya, setuju ya, Mbak Ulan? Tadi Mbak Ulan ya? Mbak Ulan? Ya, Mbak Ulan. Udah ya, setuju ya, itu salahmu pokoknya. Kamu yang benar kamu kerjanya. Jangan ganti-ganti kerjaan, kamu fokus di situ. Fokus di situ itu artinya bukan sabar, diem nunggu rezeki datang. Sabar menunggu 7 tahun, selama 7 tahun itu yang tadi saya baca itu membuat rencana strategis untuk supplier itu berarti apa aja yang harus dilakukan, yang nggak boleh apa, yang orang lain lakukan apa, yang kamu tidak lakukan apa. Dipelajarin terus selama 7 tahun, setiap hari pelajarin terus, lihat replay kalau kalah main Mobile Legends itu. Bukan datang, kok nggak datang, kok nggak ada pesanan ini ya. Pager ini kok nggak ada yang pesan pager lagi. Bukan gitu, tapi beneran fokus, dicek. Mau gimana kamu kerjanya, tetap di pagar itu gitu ya. Ini kayak teman-teman udah pinter semua, ini kayaknya enak, harusnya nggak usah saya ngajar, kalian tanya sendiri, jawab sendiri juga bisa kali harusnya. Oke. Lanjut ya. Oke. Ini kayaknya nggak sempat waktunya, masih banyak nih. Belajar dari pengalaman orang lain. Ini shortcut, belajar dari pengalaman orang lain ini shortcut. Orang bisnis mindset itu adalah orang yang mau belajar dari pengalaman orang lain. Ini susah untuk belajar. Rata-rata kita semua dari pelajar sih ya. Ini susah nih. Duh, Mas Hugo ini nanti rekamannya dikirim ya? Ya nanti ada akses terbatas kok, berbatas waktu. Apa itu artinya, Mas Hugo? Cuma beberapa hari, rencana 3 atau 7 hari lah. Jadi nanti kalau nggak digituin nanti males biasanya nggak nonton. Oh ya udah. Ya udah.
Ini kalau saya agak kontroversi itu jangan di post ya, jangan di-upload ya. Kalian anu aja, resapi aja. Jadi belajar dari pengalaman orang lain ini orang biasanya nggak mau. Orang itu rata-rata keminter biasanya. Itu rata-rata keminter. Jadi orang ini bikin ini, kita harus lebih bagus dong. Jangan gitu doang, kita harus inovasi dong, harus lebih bagus dong. Itu rata-rata orang kalau mau bisnis kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Saya baru tahu jawabannya beberapa hari yang lalu. Karena kita pelajar. Dulu kan kita ada yang sekarang masih pelajar, ada yang udah belajar, udah lulus gitu kan ya. Karena dulu waktu belajar, pada saat ujian, kamu boleh nggak nyontek punya orang lain? Nggak boleh. Sama gurunya nggak boleh. Maka setiap hari dibikin nggak boleh terus. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, terus nggak boleh. Dikasih tahu terus, kamu nggak boleh. Nggak boleh lihat punya orang lain. Nggak boleh lihat punya orang lain. Nggak boleh lihat punya orang lain. Sehingga masuk dunia bisnis, nggak boleh lihat punya orang lain. Lihat punya orang lain itu tabu. Kita harus ada sendiri. Sedangkan saya, setiap kali saya, contohnya Dore ya, saya punya Dore, punya bisnis Dore baru buka. Saya rekrut orang itu umur 25 Mas Yan ya. Rekrut orang umur 25. Saya bilang, kamu tiru donat seperti Jeko. Persis 100% saya bilang. Jangan inovasi kamu merasa lebih pintar dari dia. Persisin 100%. Pizzamu persisin Pizza Hut 100%. Jangan inovasi saya bilang. Kamu jangan keminter. Kamu pengen kayak gitu. Ntar dia gini, kok ini kok, ini ada, ini donatnya dia kan warna hijau nih kok. Kita hijaunya lebih bagus. Udah jangan inovasi kamu. Persisin kayak dia dulu. Nanti masalah nanti kamu mau naikin itu nanti. Mau level up itu nanti. Persisin dulu. Saya bilang gitu. Akhirnya dia persis. Sekarang dulu meledak-meledak setiap hari orang nggak bisa masuk aja nggak bisa. Rasanya kamu kalau kalian di Jakarta kalian coba persis sama Jiko, persis. Saya suruh tiru, nanti baru saya level up. Mana yang salah, mana yang benar. Tapi tiru dulu persis. Kenapa saya melakukan itu? Karena dulu waktu kuliah, saya kuliah enggak sih. Waktu SMA dulu saya nyontek terus saya soalnya. Saya kasih tahu. Terus saya kuliah saya nggak bisa. Waktu saya kuliah itu saya nggak boleh nyontek karena saya dulu kuliah kan di UPH kan. Muridnya dikit banget waktu itu, jadi nggak bisa nyontek. Jadi saya terpaksa belajar. Tapi dulu SMA-nya karena bisa, jadi saya nyontek. Jadi saya waktu bisnis saya banyak nyontek orang. Dan saya nggak gengsi kalau nyontek orang itu. Saya benar-benar misalnya gadai gitu ya. Saya sekarang gadai. Saya lihat saya gadai di tempat orang lain. Saya lihat SBG-nya di surat bukti garansi. Sampai saya baca terus itu persis saja orang dia udah 100 tahun mau kita kok masih keminter. Itu namanya belajar dari pengalaman orang lain. Belajar dari pengalaman orang lain itu akan shortcut tingkat kesuksesan kamu. Yang tadinya 10 tahun mungkin bisa jadi 7 tahun. Bukan 10 tahun jadi 1 tahun ya. Gitu. Sekarang gimana caranya belajar dari pengalaman orang lain? Saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak amat. 9. Yang satu caranya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi pada saat orang menceritakan, jangan diinterupsi, dengerin baik-baik. Dengan kamu tidak menginterupsi, dengan kamu tidak memotong, itu akan membantu kamu menangkap lebih detail atas pelajaran penting dari cerita mereka. Ya, jangan keminter, saya kasih tahu. Dengerin orang ngomong itu. Walaupun kamu nggak dapat apa-apa, kamu dengerin terus, pasti dapat sesuatu. Bahkan kalau kamu nggak dapat apa-apa dari orang lain, tapi kalau kamu dengerin, kamu dapat sesuatu bahwa orang yang ngomong kosong itu ternyata kayak gini, ngerti nggak? Jangan sampai kamu jadi kayak orang itu, ngerti? Jadi kamu akan mendapatkan sesuatu terus kalau kamu mengosongkan pikiran kamu. Terus kedua, bertanya dengan bijak. Jadi kalau orang udah cerita, udah selesai, kamu tanya, apa yang membuat mereka bisa menjadi seperti ini? Bagaimana mereka bisa seperti ini? Apa yang mereka lakukan berbeda dari orang lain? Tanya, catat, gitu ya. Ketiga, membaca buku dan biografi orang lain. Keempat, mengikuti mentor atau role model kalian. Kalian harus punya role modelnya. Terus ikutin terus. Kelima, observasi dan analisis. Jadi diobservasi dan dianalisis. Amati tindakan dan keputusan orang lain dalam situasi tertentu. Terus analisis hasilnya dan pikirkan bagaimana Anda dapat menerapkan itu
Jadi setiap ada suatu hal, kamu langsung pikirkan di kehidupan kamu. Gimana caranya saya nerapin itu di kehidupan saya? Langsung disimulasikan. Jadi dia ngapain langsung simulasikan di kehidupan kamu. Kalau di saya nanti gini, saya gitu. Itu yang saya lakukan terus-menerus sih. Terus keenam, diskusi dan berbagi pengalaman. Itu ya harus punya komunitas ya. Tadi kalau punya komunitas jangan cerita suksesmu doang, cerita kegagalan kamu. Terus pelajari kesalahan dan keberhasilan. Fokus kepada kedua sisi, kesalahan dan keberhasilan orang lain. Jadi kalau ketemu orang jangan tanya suksesnya juga, tanya juga kamu gagalnya apa kamu pernah gagal apa yang kamu sesalin. Jadi rata-rata orang kan ceritanya kan suksesnya tuh, saya sukses gini, sukses gini, sukses gini. Kamu langsung tabrak aja. Apa yang buat kamu nyesel? Pernah gagal apa? Jadi kamu belajar kan supaya kamu nanti nggak gagal yang mereka sudah lakukan kegagalannya. Terus ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gunakan media sosial dengan bijak. Ikuti tokoh-tokoh di media sosial, pelajari perjalanan mereka, kegagalan dan kesuksesan mereka. Kesuksesan dan kegagalan mereka yang menjadi sumber inspirasi kamu. Terakhir, refleksi dan penerapan. Setelah semuanya dapat wawasan dari pengalaman orang lain, balik lagi yang tadi saya bilang, renungkan, pikirkan. Pelajaran ini, orang ini, kamu renungkan. Yang namanya renungkan itu sendirian, saya kasih tahu lagi. Jadi kamu kalau rumahnya ramai, banyak orang kiri kanan, nggak bisa. Kamu harus cari tempat yang sendirian. Cari kopi 80.000 kamu yang sepi itu. Kamu di sana duduk, renungkan. Oh tadi orang itu tadi ngomong itu, berarti saya nanti gini, catat. Buat di saya itu. Jadi bukan mencatat tentang orang lain itu doang, tapi catat di saya nanti kehidupan itu dari saya belajar saya harus gini, saya nggak boleh gini. Itu namanya belajar dari pengalaman orang lain. Jadi jangan asal dengar. Oke, yuk silakan yang mau nanggepin. Oke. Yuk yang mau nanggepin. Aku cek dulu mau deh. nanggepin tentang belajar dari pengalaman orang lain. Oke, kita interaktif ya. Liana. Kita cek. Oh Mbak Liana. Silakan Mbak Liana. Halo semuanya, kenalin nama aku Liana. Halo Ko. Halo. Senang banget bisa sharing. Jadi gini Ko, dari Kuliah materi mana? yang udah saya masih belajar kok, masih SMA. Di? Saya SMA di Man 2 Model Medan. Oke, Medan ya. Silakan. Iya. Jadi kok dari pembelajaran yang udah Koko sharing tadi, buat saya tuh ada sedikit inilah keinget sama kejadian saya setelah mulai bisnis gitu. Saya dari kecil udah mulai bisnis kecil-kecilan kok. Apa bisnisnya? Saya Kecilnya bikin kecil apa? Umur berapa? Saya dari SMP udah mulai kok, udah mulai bisnis bareng. Jadi kita tuh bisnis jajanan sekolah gitu. Karena kan kami masih sekolah nih, jadi banyak banget gimana ya? Teman-teman kan masih ngumpul tuh di dalam sekolah. Jadi target pasar itu udah di dalam gitu. Jadi menurut Liana ini adalah salah satu kesempatan buat kami sebagai pelajar untuk nambah pemasukan gitu, selain dari uang jajan tadi. Oke. Jadi dari situ kan saya juga belajar dari keluarga yang punya ilmu gitu. Tapi menurut saya banyak yang belum pas gitu untuk saya terapkan di bisnis saya ini kok gitu. Jadi relasi untuk mengembangkan ide-ide tadi itu menurut saya untuk bertukar pikiran mungkin belum bisa kok. Menurut Kakak sendiri gimana tipsnya biar saya bisa lebih jernih lagi untuk berpikir matang-matang untuk mengembangkan bisnis lagi atau mengevaluasi dari bisnis kami tadi. Oke, Liana, 1 jam 15 menit kamu sudah dengerin saya ngomong. Ya kan? Iya kok. Terus saya tanya, refleksi dan penerapan apa yang akan kamu lakukan di bisnis kamu setelah udah dengerin saya ngomong 75 menit ini? Yang kamu merasa, oh saya salah, saya harus gini nih mulai besok. Ada nggak?
Ada kok. Saya Nah, belajar bahwa setiap proses, kan saya juga mulainya udah sekitar 4 tahunan juga ya kok belajar di bisnis ini. Udah pasti kalau salah atau misalnya ketipu tuh udah pasti ada gitu. Pokoknya jatuh bangun lagi. Tapi dari saya belajar ini tadi, saya sering merenung juga kok gitu. Ternyata ada beberapa langkah-langkah yang menurut saya kurang stabil ketika saya aplikasikan di bisnis tadi ini gitu. Gimana ya? Loncatan-loncatan batunya ternyata tuh tadi ada halangan gitu. Jadi saya skip halangan-halangan itu tadi untuk ke depannya. Saya belajar, saya seneng banget gitu. Bisa berkembang lebih baik lagi. Tuh kok. Liana, Tapi dengan belajar juga. kamu kalau masih sekolah untungnya jangan banyak-banyak. Nanti kamu jadi malas sekolah kalau untungnya kebanyakan. Iya kok, Bener iya. juga. Untungnya aja udah, pokoknya Mama pokoknya saya sering bilang kayak gitu kok. iya kamu mentoknya gini loh ya. Targetnya gini aja, kamu bisa biayain kuliahmu sendiri, SMA-mu sendiri, udah jangan lebih dari itu. Nanti kamu jadi malas belajar loh. Siap kok, aman aman Ya, aman. pokoknya nggak minta uang orang tua, bisa bayar kuliah sendiri, udah cukup. Ya bisa kasih orang tua umroh lah, udah cukup sampai sana. Nanti habis Siap kuliah kok. lulus baru kerja yang banyak cari duitnya. Iya Sekarang kok, saya karakternya yang diperbaiki. iya Ya, kok saya itu Elena belajar ya. banyak. Oke, thank you kok. Ya, Oke, satu lagi, cowok. Ada cowok satu lagi. tangan. Ini angkat tangannya kok banyak amat sih. Iya, banyak juga nih. Yang mau nanya Eprom. Namanya Eprom. Apaan nih namanya? Eprom. Boleh, Mas Eprom, silahkan. Hello, thank you kok kesempatannya. Aku mahasiswa dan kerja juga. Namanya Eprom. Iya, namanya Eprom kok. Wah, ini sih nama Eprom. Karena Bapak suka multimedia kok. Oh, apa artinya? Memori kok. Oh, Eprom itu memori. Ya, Oke, silakan memori. oke kok. Jadi kan kita udah punya mindset untuk belajar dari pengalaman orang lain. Tapi kalau aku pribadi kok, itu masih merasa minder kok untuk deketin orang yang lebih kaya dan lebih pintar kok. Itu gimana tipsnya kok? Itu aja kok. Thank you kok. Oh iya, minder kalau ketemu sama orang yang lebih kaya. Saya juga sih. Kayaknya itu normal deh, Eprom. Semua orang deh kayaknya. Nggak kamu doang. Jadi nggak apa-apa. Kamu minder nggak apa-apa, tapi jangan ketahuan, ngerti nggak? Itu sama kayak public speaking. Public speaking kalau ngomong di depan itu nervous. Nervous itu apa? Apa bahasa Indonesia nervous? Gugup. Nah, Grogi. kalau gugup ngomong di depan itu gugup, itu boleh nggak? Nggak apa-apa, tapi jangan ketahuan. Jangan ketahuan orang kalau lagi gugup, gitu loh. Itu yang harus dipelajarin. Jadi kalau kamu minder ketemu orang kaya itu ya normal, nggak apa-apa. Tapi jangan ketahuan kalau kamu minder gitu loh. Gestur badanmu jangan ketahuan, karena kalau kamu ketahuan gitu nanti orang yang lebih kaya dari kamu juga nggak nyaman ketemu kamunya. Gitu. Jangan ketahuan, santai aja gitu. Ya itu ya gimana caranya? Belajar aja. Gestur tubuhnya jangan ketahuan, nggak apa-apa lah. Jadi orang kaya itu saya kasih tahu ya, dia ketemunya emang sama sesama orang kaya doang. Enggak, ini hidup ini di dunia ini normal, ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin. Jadi bagi dia ketemu kamu tuh ya biasa aja. Ngerti nggak? Nggak apa-apa, jadi kamu nggak perlu gugup. Saya kemarin ketemu Pak Tahir. Ya nggak apa-apa, saya ya, jauh lebih kaya dari saya, mungkin 1000 kali lipat lebih kaya dari saya. Ya nggak apa-apa, dia juga ketemu orang kayak saya juga banyak gitu loh. Orang kaya itu ketemu sama orang yang lebih miskin dari dia itu banyak juga. Jadi kamu jangan khawatir, jangan kamu merasa kayak saya satu-satunya orang miskin di dunia ini sampai saya minder, kan nggak gitu. Jadi nggak apa-apa, normal. Kamu simulasikan di otak kamu bahwa itu normal kok, nggak apa-apa deh saya ketemu gitu. Temuin terus. Intinya kalau kamu punya gestur tubuh yang menyenangkan sama tata bahasa, moral, etika kamu bagus semuanya, orang kaya juga suka kok sama kamu. Itu yang harus dipelajari, Ebrom ya. Oke, thank you kok. Thank you, Ebrom.
Siap, Oke, thank you Mas Efrom. saya Lanjut. cepet dulu ya. Kalau ada waktu, kita ketemu di lain kesempatan nanti. Ini saya bahasnya flash dulu. Yang penting kalian dapat dulu. Setelah itu nanti saya mundur lagi. Tadi yang pertama, ini mindset pengusaha ya. Satu, pahami nilai kegagalan. Kedua, berpikir jangka panjang. Ketiga, belajar dari pengalaman orang lain. Keempat, networking adalah kunci. Yang tadi barusan Eprom bagus. Kalau kamu nervous ketemu orang kaya, bagus. Artinya kamu tidak meremehkan. Ngerti ya? Ada kan orang yang nggak nervous, asal selengean aja ketemu orang lebih kaya, tetap selengean aja. Berarti dia meremehkan. Kalau kamu nggak meremehkan itu, kamu merasa networking ini penting. Jadi saya harus tampil sekeren mungkin di depan orang kaya ini. Jangan sampai saya nggak bisa mengimpress dia. Jangan terlalu norak, jangan terlalu diem. Kan gitu kan maksudnya. Artinya kan kamu banyak pertimbangan di otak kamu. Artinya kamu tahu bahwa networking itu penting. Nah, setidaknya kamu nggak meremehkan ya. Terus adaptabilitas, kamu harus bisa beradaptasi. Terus fokusnya terhadap solusi, bukan terhadap masalah. Ini yang banyak nggak dipunyai oleh orang nih yang nggak berbakat. Kalau orang nggak berbakat menjadi pengusaha, ini memang harus diakuin sih. Banyak orang yang tidak berbakat. Rata-rata orang nggak berbakat sih kalau jadi pengusaha itu. Bakat jadi pengusaha paling di bawah 10%, mungkin 3% ya orang punya bakat. Tapi bukan berarti pengusaha itu cuma 3%. Karena rata-rata itu orang itu fokusnya masalah, bukan solusi. Yang ada di otak 1 detik pertama itu, begitu ada masalah, jeder mati aku ada masalah. Gitu. Tapi kalau orang berbakat, der masalah, ini solusinya apa? Langsung gitu otaknya. Begitu dikasih masalah, wih ini berarti harus gini ya. Itu. Nah, bukan berarti orang nggak punya itu, kamu setidaknya harus memahami. Nanti saya ada waktu, saya terusin. Lanjutin, manajemen waktu yang efektif. Kamu harus bisa belajar memanage waktu kamu yang efektif. Yang paling penting itu adalah kamu harus menyelesaikan tugas kamu yang paling cepat bisa diselesaikan dulu. Dengan effort yang kecil. Effort kecil tapi tugasnya selesai. Itu selesaikan dulu. Kalau effortnya harus besar untuk menyelesaikan tugas, taruh di akhir. Gitu. Terus, berani mengambil resiko. Ini pengusaha. Tetap rendah hati dan terbuka. Ini nanti dikasih kok PPT-nya. Yang nggak dikasih nanti yang saya omongin tadi poin-poinnya ya. Tetap rendah hati dan terbuka. Ini penting juga nih, tetap rendah hati dan terbuka. Biasanya orang kalau udah bisnis sukses itu biasanya hilang rendah hatinya, udah nggak mau, pemikirannya udah nggak mau terbuka lagi, jadi udah udah nggak mau dengar dari orang lain, dia cuma mau dengar dari orang yang lebih kaya dari dia jauh. Kalau hampir sama dia nggak mau dengar, akhirnya nggak dapat apa-apa. Kamu kapan mau ketemu orang yang lebih kaya dari 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih kaya dari kamu? Nyarinya kapan? Setahun belum tentu ketemu sekali. Ketemu cuma sebentar doang. Terus kamu selain ketemu orang itu, kamu sombong terus. Dapat apa terus kamu hidupmu? Nggak nambah apa-apa dong. Terus inovasi dan kreativitas. Udah. Waduh, udah jam 3. Terakhir, jangan pernah berhenti belajar, karena dunia bisnis itu selalu berubah. Nah, ini scan kalau yang mau nanti, yang belum scan. Jadi di dunia bisnis itu kamu nggak perlu khawatir. Nggak perlu kamu khawatir di dunia bisnis itu. Kalau kamu fokus di satu titik, kalau ini nanti berubah itu gimana? Bisnisnya itu akan selalu berubah. Tapi kalau kamu nggak pernah, kamu nggak berhenti belajar, kamu itu belajar terus. Mau berubah kayak gimana itu ikut, kamu ngikutin dia, ngerti ya? Kamu ikutin, dia berubah, ini udah nggak bisa jualan lagi, sekarang suppliernya durian tadi bilang, sekarang udah zamannya rambutan, kamu akan ngikut, langsung kamu ke rambutan, nggak fokus ke durian terus, tunggu musim durian terus, nggak, kamu akan ngikut terus, karena kamu belajar, oh ini waktunya ini, waktunya ini, waktunya ini. Gitu, Mas Sugo, kayaknya saya nggak bisa ngasih poin-poin, bentar, saya masih gemes, saya kasih poin, mau poin apa yang kalian mau, coba kalian bilang, kalian dari tadi mulai yang saya belum kasih. Tunggu, tadi pengusaha sukses, pahami, tadi mulainya kan ini ya, belajar. Nah, ini yang belum kan. Networking adalah kunci, adaptabilitas, fokus pada solusi bukan masalah, manajemen waktu yang efektif, berani ambil resiko, tetap rendah hati dan terbuka, inovasi dan kreativitas. Mau yang mana saya jelaskan? Saya ada waktu 1 kali deh. Satu itu lagi. Teman-teman komen di kolom chat. Yang paling banyak yang mana? Yang akhir perubahan pasar, networking, manajemen waktu,
inovasi dan kreativitas, networking. Networking kali ya yang banyak ya. Oke, Networking yang networking. paling banyak kok. Oke ya, networking ya. Networking, saya kasih lagi networking. Gimana bisa temenan sama Mas Ko Haris, Andrew? Mungkin pertanyaannya teman-teman. saya ambil waktunya Mas Haris sedikit ya, sorry ya. Ini Mas Haris di sebelah saya nih. Harusnya waktunya dia saya ambil. Sorry ya Mas Haris ya. Ini dia pengen tahu networking nih. Networking itu kuncinya. Kalian pasti sering dengar kan, 5 orang teman terdekatmu itu dijumlahin semua hartanya, dibagi 5 yaitu hartamu, ya kan? Ngerti ya? Kalau yang nggak ngerti, temenmu 5 itu tanyain duitnya berapa, jumlahin A, B, C, D, E yang teman dekatmu itu, terus dibagi 5 itu sama dengan duitmu. Tuh. Membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain, baik secara profesional maupun pribadi, adalah faktor penting untuk mencapai kesuksesan. Networking memungkinkan seorang untuk memperluas jaringan kontak, mendapatkan informasi, peluang, atau dukungan yang mungkin tidak bisa didapatkan sendiri. Cara belajar networking. Ada 6. Dan 1, mulai dengan lingkaran yang paling dekat dari kamu. Apa itu? Mulai dari teman, keluarga, atau rekan kerja. Ini adalah cara untuk memulai membangun kepercayaan dan memperluas jaringan Anda secara bertahap. Nah, dapat kepercayaan dulu bahwa temenan sama kamu itu enak. Yang tahu siapa? Keluargamu, temenmu, atau rekan kerjamu. Kalau keluargamu aja nggak suka sama kamu, udah nggak usah temenan sama orang lain kamu. Jadi kamu itu, networking itu harus, yang saya suruh itu loh, baca bukunya Dale Carnegie itu loh, How to Influence People. Orang itu harus suka sama kamu itu harus humble, kamu itu harus gesturnya harus menyenangkan, kamu harus berisi. Percuma kamu belajar networking kalau kamu nggak menyenangkan. Saya kenalin ke circle saya yang semuanya orang kaya dan orang pinter. Kalau kamu nggak menyenangkan ya cuma sekali doang ketemunya, nggak ada gunanya ya. Jadi mulainya dari teman dulu, keluarga, dan rekan kerja. Kedua, hadiri acara dan seminar. Ini bagus nih untuk networking. Nah, kalau bisa cari yang offline. Kalau online-nya agak susah ya. Gimana ngajak ngomong? Nggak bisa ya. Gimana cara ngajak ngomong orang sesama online kan nggak bisa ya. Ya, enak Kalau offline kan bisa. Carinya yang offline ya. Jadi gini, offline itu yang mana kok yang bagus kok? Itu juga banyak orang tanya. Saya kasih tahu ya. Yang offline 100.000 bagus. 1 juta bagus. 10 juta bagus. 100 juta lebih bagus. 1 miliar lebih bagus. Kenapa? Karena kalau orang bisa bayar 1 miliar satu hari, setidaknya kamu di sebelah-sebelahmu itu networkingmu udah bener. Bahkan yang ngomong ngaco aja, sebelahmu itu udah sesama bayar 1 M. Udah kamu tuh, pada saat kamu ikut seminar, kamu jangan fokus ke pembicaranya, fokus sebelahmu ini. Saya harus berkolaborasi nih antara saya dan orang-orang sebelah. Saya harus bikin WA group, pokoknya saya nggak mau hilang teman saatnya ini gitu loh. Cari di sana itu. Jadi seminarnya semakin murah seminar kamu, semakin nggak berisi orang-orang sebelah kamu gitu loh. Bisa jadi seminar murah ini yang ngomong bagus, bisa jadi sih. Kalau memang charity itu kan bagus ya. Misalnya charity kan dia manggil pembicara yang bagus banget gitu kan, yang 100.000 gitu kan. Tapi pembicaranya top gitu, 200 juta bayarnya sejam gitu. Tapi sebelahmu ini nggak bisa buat networking, orang-orang yang cuma punya 100.000 mau datangnya gitu. Karena networking bukan di sana, kamu cuma dengerin doang. Jadi semakin mahal itu, semakin kamu bisa networking di acara seminar itu, ya kan? Terus sekali lagi tadi, kalau seminar, kalau ada kesempatan nanya. Nanyanya jangan boring banget, ya. Jangan 5 menit, nanya 1 menit tapi strong. Orang langsung ingat sama kamu. Kalau 5 menit orang ingetnya, wah dia orang yang ngocehnya banyak, ini susah dengerinnya, bosan saya dengerin orang ini. Terus akhirnya kamu lain kali ngajak ngomong orang juga, orang udah males duluan sama kamu. Makanya belajar dulu cara nanya, belajar kalimat pembuka sebelum nanya. Ya, itu harus dipelajarin. Kesempatan kamu untuk unjuk gigi, unjuk dirimu itu adalah pada saat kamu boleh nanya. Saatnya saya ini unjuk diri, bahwa saya patut diperhitungkan di ruangan ini. Gitu. Ketiga, bersikap proaktif. Jangan menunggu orang lain untuk mendekati Anda. Inisiatif kamu untuk memperkenalkan diri, mengirim pesan, mengatur pertemuan orang yang ingin Anda jalin hubungan. Kamu yang ngajak ngomong, nggak bisa kok. Saya ini introvert kok. Ya udah kamu nggak bisa sukses lah Pak ya. Cuma kamu. Jangan jadikan introvert itu jadi alasan kamu. Saya juga introvert, saya kasih tahu. Saya ini introvert. Dulu saya nggak bisa ngomong sama orang.
Saya nggak bisa dulu, saya kalau ngomong sama orang harus 1 lawan 1. Kalau 1 lawan 2, saya, waduh, nervous saya. Saya dulu punya karyawan kan, 2 karyawan saya ngomong ini, saya briefing 2, langsung nervous saya. Terus saya, pikiran saya sama, terus saya kayaknya introvert deh, saya nggak bisa deh gitu. Nggak bisa, kamu udah harus bisa, mau introvert, ekstrovert, harus bisa. Itu sama kayak bakat atau nggak bakat, kamu bisa. Bukan berarti kalau kamu nggak bakat, kamu berhenti untuk jadi pebisnis kan, kamu tetap mau jadi bisnis kan. Itu sama, introvert harus keluar dari zona nyamannya, mulai ngajak ngomong orang dulu, gitu ya. Keempat, belajar dari orang berpengalaman. Kalau punya teman yang jago networking, cara ngomongnya jago, berani ngajak ngomong duluan, belajar dari dia, temenan sama dia. Jangan dianggap, oh ini nggak cocok sama saya, orangnya terlalu aktif begini. Enggak, kamu harus belajar dari dia supaya kamu bisa networking gitu. Kelima, mengikuti kelas atau workshop networking. Ada juga workshop networking, kamu cari. Terus kamu juga harus ngikutin kelas-kelas itu. Terus baca berita juga, ngikutin kelas-kelas yang banyak, belajar terus dari YouTube supaya kamu itu kalau diajak ngomong tuh nyambung. Ngomong apa aja ngerti kamu. Dari A sampai Z, ngomongin apa? Ngomongin gula darah, ngerti. Ngomongin insulin resistance, ngerti. Ngomongin bisnis, ngerti. Saham, ngerti. Kripto, ngerti. Ngomongin retail, ngerti. Bisnis developer, ngerti. Ngomongin supply chain, ngerti. Semua ngerti. Jadi kamu waktu networking sama orang kaya yang tadi kamu itu bilang, dia ngomong apapun ngerti kamu. Nggak kamu, oh iya Pak, oh iya. Males dia ketemu ngomong sama kamu. Makanya kamu semua itu kamu harus ngerti. Cara ngerti gimana ya? Baca, nonton YouTube sendirian dulu. Begitu kamu udah ngerti semuanya, kamu itu muncul di publik tuh kamu semuanya ngerti gitu. Itu networking ya. Terakhir, melatih kesabaran dan konsistensi. Networking adalah proses jangka panjang. Jadi sama, tetap harus sabar. Nggak bisa networking dalam waktu dekat. Semakin panjang, semakin kamu networking semakin luas. Oke? Ada 6 itu. Dicatat ya. Semoga kalian semua sebelum mau networking sama orang, diisi dulu. Otak kita diisi dulu. Setelah diisi, satu tadi ya. Saya bilang, diisi dulu pengetahuan kamu. Kedua, belajar menjadi pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan itu gestur tubuhnya nggak sombong. Nada intonasinya menyenangkan. Dia ngerti kapan dia harus berdiri, kapan harus duduk, kapan harus senyum, kapan harus ninggal. Boleh nggak saya ninggal lagi ngomong? Boleh nggak saya ke toilet? Boleh nggak saya, itu harus dipelajarin dengan baik. Sehingga kamu kalau ketemu sama orang yang lebih kaya dari kamu, lebih berpengaruh dari kamu, saatnya kamu bisa gitu ya. Jadi 2 itu ya. Tadi diisi dulu pengetahuannya, terus menjadi pribadi yang menyenangkan, baru networking. Oke, saya rasa cukup Mas Hugo. Mungkin tapi yang maksa nanya satu deh. Silakan. Oke. Siap, tadi yang maksa nanya ada nggak? Aku banyak nih kok. Nah, banyak ya. Yang mana, ya, sebelumnya saya aduh, banyak. Gimana tuh cara milihnya? Cara milihnya adalah yang angkat tangan sampai heboh. Begini. Oke, yang paling heboh berarti ya, yang di kolom chat yang di mukanya paling heboh. Di videonya paling heboh mukanya. Nah, mana nih? Ayo yang paling heboh sambil ini ya, dada-dada ya. Ayo, aku masih memilih nih. Yang antusias. Beneran pengen. Yang mau tanya. Yang beneran pengen. Yang dada-dada, mana nih? Ayo. Banyak juga yang. Oke, aku pilih. Loh, kok hilang? Oke, Andrew ini udah nanya. Iya. Oh, ini nih. Sally ya, atau Doni? Sally. Salah deh. Sally. Ya. Sally NJ. Sally NJ. Shelly. SHELL. Oke, Sally NJ. Silakan, Mbak.
Yuk, jangan 5 menit ya tanyanya ya, 1 menit aja. Nah, Sebelumnya makasih udah kasih kesempatan buat bertanya. Aku mau tanya kok, tadi kan tadi dibilang untuk belajar dari kesalahan orang lain kan. Aku mau tanya untuk Kak Andrew sendiri, keputusan apa yang Kak Andrew paling sesali selama menjalankan bisnis, dan prinsip-prinsip mutlak apa yang Kak Andrew pakai selama berbisnis gitu? oke, Sally, thank you. Sally apa? Kuliah atau? Kerja. Oke, kerja. Bagus nih, Sally, kamu bagus. Kamu begitu saya ajarin, kalau ketemu orang, jangan nanya kesuksesannya doang, tanya kegagalannya, supaya kita nggak kecemplung yang sama, gitu kan. Bagus, Iya, langsung praktekin itu bagus tuh. Itu tahu, iya. catat, praktekkan, langsung, gitu ya. Gini, Sally, dan teman-teman lainnya, mungkin salah satu penyesalannya itu hmm, mishire ya. Mishire itu bahaya sih. Jadi pada saat kita menerima karyawan yang salah, terus kita terlalu lambat mengambil keputusan untuk memecatnya. Ngerti nggak? Jadi kebanyakan ngasih kasihan. Akhirnya perusahaan kita itu bukan berbentuk perusahaan, tapi yayasan. Karena basisnya kasihan. Bukan basisnya, padahal kita kalau punya perusahaan itu, kita harus kumpulin Avenger kan. Bukan Avenger itu ada nggak sih? Avenger itu ada nggak sih grupnya yang satu yang cupu itu nggak bisa apa-apa tapi kasihan itu ada? Ada nggak sih? Saya nggak terlalu nonton. Avenger nggak ada. Nggak ada, Keren semuanya semua. bagus kan? Jadi kalau nggak bagus itu dibuang gitu loh. Jadi kita ini perusahaan, kita itu cari Avenger, gitu harus kelas A semua karyawan kita itu. Jadi kalau miss-hire, kita salah nih. Ini bukan tim saya, bukan Avengers nih. Tapi kita mau mecat aja kasihan-kasihan, nah, nanti aja nanti terus gitu loh. Kesempatannya berapa kali kok? 1 kali aja kalau bisa. Tapi ngasih kesempatan 1 kali itu kamu harus asertif loh ya. Harus dipanggil orangnya, kamu itu begini, saya nggak suka begini. Atau kalau bisa pakai kertas, SP1 langsung. Kalau ternyata nggak bisa berubah ya nggak apa-apa lah. Kita memang 3 bulan, 6 bulan pertama boleh kok nggak pakai dia. Memang sesuai perjanjian kok. Nggak apa-apa lah. Dia nggak cocok sama kita juga dia boleh keluar kok. Jadi gitu Sally ya. Sekali lagi kita ini bikin pebisnis ini perusahaan, bukan yayasan. Kalau yayasan bantu orang sebanyak mungkin. Kalau perusahaan cari uang sebanyak mungkin, tapi halal. Makasih ya, Sally. Ya. Oke, Mantap. teman-teman, Keren pertanyaan Mbak Sally. thank you banget ya. Saya nanti kalau bisa kita ketemu lagi. Ya. Semoga semua yang saya sharing ini bukan cuma dicatat, tapi dipraktekkan.